Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mereview aplikasi VBA yang saya buat melalui Excel. Dan aplikasi ini di request oleh salah satu kakak pembina saya, yaitu Kak Adnan Abdul Rahman. Dia meminta saya untuk membuatkan aplikasi berbasis Excel, yaitu aplikasi Nahdlatul Wathon. Kita lihat bagaimana penampakan aplikasinya. Oke, jadi penampakan aplikasinya seperti ini. Ini menu dashboard. Menu dashboard itu ada logo NW-nya sendiri ini. Kemudian ada tulisan DPD Nahdlatul Wathon Manggarai Barat. Di sini ada menu barnya ya, ada nama sesuai dengan dashboard juga. Kalau di sini dashboard, di sini juga pasti dashboard. Kemudian ada kolom identitas organisasi. Di sini saya asal-asal taruh saja karena saya belum tahu jelas bagaimana, nanti bisa diisi sendiri oleh Kak Adnan. Kemudian di sini juga ada menu refresh. Menu refresh ini berfungsi untuk mengembalikan identitas ini sesuai sesuai di menu setting begitu, teman-teman. Jadi refresh ini berfungsi untuk mengembalikan nama identitas organisasinya. Misal di sini saya taruh nama contoh aja ya, taruh nama contoh. Oke, di sini berubah, tapi ketika saya refresh dia akan kembali ke nama semula. Sama juga seperti ini gitu. Taruh sembarang gitu ya. Kemudian saya refresh dia akan kembali ke semula seperti itu. Kemudian di sini ada tombol juga ini. Ada tombol untuk full screen ya. Jadi kalau full screen dia seperti ini. Ada juga tombol normal ya. Di sini ada tombol exit. Kalau kita klik dia akan muncul pilihan apakah Anda yakin untuk keluar. Kalau kita oke, maka dia akan menutup aplikasinya dan langsung disimpan juga ya. Kemudian kalau kita batal maka dia kembali ke seperti ini. Kemudian di dashboard ini ada beberapa menu yang bisa kita akses, yaitu pengurus, anggota, dan seterusnya. Nanti bisa kita akses. Kemudian ini menu save. Kalau kita klik maka dia akan tersimpan. Kemudian kita bergeser ke menu pengurus. Ini adalah nama lembar kerja menu pengurus. Kita full screen dulu. Ini lembar kerja menu pengurus, saya coba hapus ya. Kemudian kita isi, kita tinggal input data ya. Input data akan muncul nama, misalnya saya pakai nama saya saja, Alwi, tanggal lahir lahirnya bentar teman-teman ya, Jampea 20 September 1995. Jenis kelamin, karena ini menggunakan combo box, maka dia ada pilihan laki-laki atau perempuan gitu ya. Nomor HP dan seterusnya ya, 238715593. Nah, alamat kita bisa isi dari sini, Labuan Bajo gitu ya. Labuan Bajo. Keterangan, misalnya pengurus di sini, ini keterangan ini maksudnya berisi jabatannya ya, jabatan orang yang di dalam organisasi itu sebagai apa. Misalnya sebagai sekretaris, maka diisi sekretaris dan simpan. Maka akan ada pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, akan muncul teman-teman, data-datanya akan muncul. Misalnya saya tambah lagi gitu ya. Namanya saya taruh misalnya Ruslan gitu ya.
Tanggal lahirnya saya tidak taruh, jenis kelamin pun tidak ya. Kemudian langsung nomor HP saya taruh sembarang aja. Di nomor HP ini yang perlu teman-teman ketahui, kalau saya mengetik huruf itu tidak bisa ya. Kalau saya ketik huruf itu saya tidak bisa, karena sudah saya setting di codingnya, sudah saya setting harus menggunakan angka. Jadi ketika kita mengetik huruf A sampai Z itu tidak muncul di situ. Kecuali huruf kita isi huruf, dia muncul gitu ya. Kemudian alamat, misalnya alamat saya taruh sembarang aja, ini juga sembarang keterangan, kemudian saya simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan, mohon perhatian, mohon lengkapi data Anda. Kenapa tanggal lahir, nama ya, kemudian saya coba isi tanggal lahir gitu. Isi tanggal lahir saya taruh sembarang aja, saya simpan lagi, mohon lengkapi data Anda. Oke. Sekarang kita coba lengkapi jenis kelamin, tapi namanya kita hapus. Simpan. Oke, masih. Jadi sebenarnya yang bisa kosong itu ya, ini tidak bisa kosong 1, 2, 3. Kenapa? Karena ini data wajib yang harus kita isi. Apa jadinya kalau anggota kita tidak tahu dia punya tanggal lahir, jenis kelamin dan seterusnya, itu repot juga nanti ke depan ya. Seperti itu. Jadi sehingga saya setting ini wajib untuk diisi. Tapi ada beberapa yang tidak diwajibkan di sini, seperti alamat, keterangan, data itu tidak diwajibkan. Kemudian kita simpan, save, data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, seperti teman-teman. Jadi tinggal diisi-isi saja dan seterusnya gitu ya. Di sini sama seperti biasa, di menu-menu awal sama gitu ya. Jadi sini berubah kalau ketika kita klik di menu pengurus, di sini pun akan berubah menjadi pengurus. Sekarang kita ke menu berikutnya, itu menu anggota gitu ya. Nah, di menu anggota juga sama seperti tadi, ada input data dan seterusnya gitu ya. Kita coba hapus yang ini, kita input data yang baru gitu ya. Kita klik. Oh ya, sebelum gini kita kembali dulu teman-teman. Misalnya kita ingin mau ngeprint gitu ya. Ini kita mau print, kita print. Nah, yang muncul hanya ini saja, yang lain tidak akan ikut muncul teman-teman. Yang lain tidak muncul. Jadi yang muncul itu hanya kolom daftar nama pengurus dan seterusnya, ada 2 halaman ya. Nah, di sini ada 2 halaman. Jadi kalau kita mau ngeprint, kita tidak perlu takut ini nanti akan ikut tercetak. Jadi kita tidak perlu ragu, karena sudah saya setting untuk sudah disetting dengan select print maksudnya teman-teman. Sorry, agak lama, agak lola ya. Saya coba kembalikan. Ini sebenarnya masih bisa panjang. Masih bisa. Nama juga masih bisa perlebar. Kita perlebar saja. Masih. Ini kita perbaiki memang teman-teman. Supaya nanti ketika digunakan tidak ada kendala gitu ya. Nah, ini sudah beres nih. Save. Dan kita kembali ke Oke, jadi kalau kita ngeprint, dia akan yang muncul itu hanya ini saja gitu ya. Kolomnya saja. Jadi input data, isi data ini tidak muncul, exit ini tidak muncul, logo ini juga tidak muncul, dan semuanya ini tidak muncul. Ini tombol save ini berfungsi ya. Kalau kita klik ini, dia akan menyimpan secara otomatis. Kemudian kita kembali ke input data anggota. Nah, di sini juga sama teman-teman. Ketika kita mau ngeprint ya, itu tapi di sini ada banyak, 15.651 halaman. Kenapa saya taruh banyak seperti ini? Karena biasanya yang paling banyak itu anggota. Biar nanti tidak repot ditambahkan. Cuma nanti yang perlu ditambahkan secara otomatis itu dia punya nomor gitu ya. Gampang sekali teman-teman, tinggal di blok 2 nomor terakhir. Kemudian kita arahkan kursornya ke sudut ini sampai ada muncul tanda plus, kemudian kita tarik. Otomatis dia akan muncul seperti
gampang sekali. Sengaja saya kosongkan. Input data pun ini di input data pun sama gitu ya. Kita tinggal input data, nanti akan muncul gitu ya. Misalnya kita taruh nama nama gitu ya, tanggal lahir, TTL, taruh sembarangan, jenis kelamin misalnya perempuan, klik T juga bisa. Kita mau ketik T langsung muncul perempuan, ketik L langsung muncul laki-laki. Bisa juga di sini, tinggal pilih gitu ya. Nomor HP ya, kita taruh aja sembarang. Kalau mau tidak taruh aja, ketik sembarangnya. Submit, oke, data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah muncul gitu ya. Sudah muncul. Nah, kita coba lagi, nama saya kosongkan. Ya, kemudian TTL ini saya kosongkan. Ini sama kalau kita di nomor HP ini ya. Kalau kita klik huruf dia tidak mau, tapi kalau kita tekan angka baru dia mau beroperasi. Ya, kita coba. Oke, perhatian, mohon lengkapi data Anda gitu ya. Jadi ini ditambahkan lagi ya. Kita taruh aja sembarang. Coba submit. Mohon lengkapi data Anda. Jadi yang wajib itu ada 3. Nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin ya. Oke, kita enter, submit. Oke. Nah, muncul teman-teman. Jadi ini sudah lumayan ya. Kalau kita mau ngeprint juga bisa. Hanya ketika mau ngeprint jangan lupa dicek lagi ya. Ini bisa dicek seperti ini. Mau halaman berapa yang mau di print gitu ya. Misalnya halaman 1, kita klik 1 juga gitu ya. Kemudian kita print seperti itu. Jangan sampai salah teman-teman ya. Sini sama seperti di atas ya, yang tidak perlu dibahas lagi ya. Kemudian di persuratan. Nah, di persuratan ini oh ya, ini belum saya perbaiki teman-teman ya. Coba saya perbaiki dulu. Jadi di persuratan ini sebenarnya ini harus warnanya itu hitam teman-teman. Oke. Kemudian di sini yang kayak begini-begini teman-teman, ketika kita demokan itu harus diperhatikan betul-betul, karena jika tidak akan fatal gitu ya. Ketika aplikasinya digunakan kok seperti ini gitu. Nanti itu resiko juga ya. Nanti ketimbang repot-repot lagi nanti ditanya-tanya, yang mending diperbaiki memang dari sekarang. Ini aplikasi juga saya sedang merancang aplikasi untuk Pramuka Sakawana Bakti juga sih sebenarnya. Masih dalam proses tahap pembuatan ya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat juga akan selesai. Ini jadi ini sudah selesai. Kita full screen. Nah, kita coba klik. Nah, nanti seperti ini. Jadi kalau kita klik ini juga harus jadi kalau kita klik di persuratan, dia yang kuning itu di persuratan saja dia akan berubah ya. Kita klik agenda surat masuk, yang berubah hanya agenda surat masuk. Klik agenda surat keluar, ini hanya yang kuning, yang berubah warnanya hanya agenda surat keluar. Demikian. Nah, di sini di data surat agenda surat masuk ini teman-teman, ada yang namanya isi disposisi. Ketika kita klik isi disposisi, dia akan memunculkan user form untuk mengisi disposisi. Tanggal di sini menunjukkan tanggal diterimanya surat itu. Misalnya suratnya kita terima pada tanggal 1 Januari, maka kita tulis 1 Januari 2021 misalnya. Kemudian alamat pengirim. Alamat pengirim itu adalah lembaga atau organisasi yang mengirim surat kepada kita. Misalnya kita taruh saja Kuarcap Manggarai Barat.
tanggal surat. Nah, tanggal surat ini biasanya di surat itu ada tanggalnya. Nah, tanggal penerbitan surat itu yang kita masukkan ke sini. Misalnya tanggal penerbitan surat 30 Desember 2020. Nomor surat biasanya ada nomor surat, S dan seterusnya. Perihalnya apa? Misalnya undangan. Kita masukkan data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, akan muncul. Misalnya kita tidak isi yang ini, kita isi yang lain ya. Dan kita isi, kemudian kita masukkan, dia akan menolak ya. Jadi di sini semuanya diwajibkan untuk diisi gitu ya. Kalau ada salah satu saja kolom ini yang tidak diisi atau text box ini yang tidak diisi, maka dia tidak bisa menyimpan. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke surat keluar. Nah, surat keluar ini sengaja saya tidak buatkan menggunakan sistem user form seperti tadi, karena memang pada dasarnya pada surat keluar ini biasanya kita sering menambah-nambah surat itu ya, ada yang lompat-lompat gitu ya. Misalnya hari ini tanggal 5 gitu ya, kita isi ambil surat tanggal 5, terus kita mau lompat sekian nomor gitu ya. Jadi itu kalau menggunakan user form agak kesulitan gitu ya. Jadi sehingga saya kosongkan, ini diisi secara manual gitu ya. Seperti biasa alamat pengirim, misalnya kita mau kirim ke Bupati Manggarai Barat, tanggal penerbitan surat itu tanggal berapa, kita tinggal isi misalnya tanggal 12 Januari 2021. Perihalnya apa, kita tinggal isi pemberitahuan, kode petunjuknya apa, misalnya nomor urutnya 001. Seperti ini saja teman-teman, gampang sekali ya. Kemudian kita kembali ke menu berikutnya, itu menu keuangan. Nah, di menu keuangan ini sudah terisi secara otomatis gitu ya, jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi. Ini walaupun kita isi Rp1.000 misalnya, kita isi 1.000 berubah, tapi ketika kita refresh dia akan kembali ke 1 juta. Nah, data ini diambil dari mana? Dari sini. Nah, data ini kita ambil dari bawah sini ya, dari jumlah ini. Nah, jumlah ini pun secara otomatis. Nah, inputnya juga sederhana ya. Misalnya kita masukkan ya. Oke, tanggal. Jadi kalau kita misalnya mau masukkan, kita ada mau masukkan kas input itu khusus untuk merekap pemasukan anggaran organisasi gitu ya. Jadi kita tinggal klik input, dia akan diarahkan ke user form, tanggal kita terima uangnya tanggal berapa, misalnya tanggal 2 Januari 2020. Uraiannya uang, misalnya uang kas anggota, nominalnya berapa, misalnya nominalnya 100 juta misalnya, kita tinggal masukkan. Oke. Nah, ini 1 miliar ya, sorry saya isi 1 miliar, gak apa-apa, cuma contoh aja. Nah, dia secara otomatis akan terjumlahkan. Kita isi lagi ya, sembarang aja isinya, misalnya saya isi, oke, kita tinggal masukkan. Oke. Nah, langsung terjumlahkan secara otomatis. Nah, kemudian yang keluar pun demikian. Misalnya ini saya hapus dulu teman-teman, saya hapus. Nah, kemudian ketika kita ingin merekap, hari ini ada pengeluaran, maka kita harus rekap. Tinggal klik rekap, kita masukkan tanggal 1 Januari 2021, uraian belanja kebutuhan perlengkapan, jumlahnya berapa, misalnya 10 juta. Kita klik rekap, data berhasil ditambahkan. Oke. Di sini pengeluaran kita untuk di tanggal 1 itu ada 10 juta. Maka dari data ini akan muncul di sini teman-teman. Nah, ini belum tapi ketika kita refresh dia akan muncul. Nah, sekarang dana yang masuk itu sejumlah 1.201.000.000.
pengeluaran 10 juta dan saldo 1.191 juta. Data ini diambil dari mana? Nah, data ini diambil dari pengurangan uang masuk dikurang uang keluar, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ini saya sudah buatnya di coding tadi. Saya buatnya pakai coding. Jadi ketika ini kita dirubah sembarang aja oleh yang lain bisa, oke silahkan, tapi ketika kita refresh dia akan kembali. Ini pun demikian, mau ditaruh 0 juga nggak masalah, ketika di refresh akan kembali seperti biasa. Kenapa dikunci seperti ini? Supaya datanya tetap terjaga, seperti itu ya. Karena terkadang tangan kita ini nakal, salah pencet sembarang gitu ya, sehingga hilang data. Kemudian kita kembali di sini ya, ada refresh, ada uang masuk tadi sudah. Segarkan ini, oh ya, di sini ada tombol segarkan. Segarkan ini teman-teman untuk menyegarkan jumlah. Misalnya jumlah di sini ada yang otak-atik gitu ya. Ada otak-atik. Ini langsung sebenarnya. Jadi ketika jumlahnya bermasalah, tinggal disegarkan di sini. Tinggal disegarkan di sini, dia akan normal lagi gitu ya. Ini fungsinya untuk merefresh jumlah ini supaya tidak salah ya. Sama juga di sini ada tombol segarkan ya. Kita tutup, kemudian kita beralih ke program kerja. Nah, program kerja ini isinya manual. Kenapa saya buat manual? Ya karena kalau kita menggunakan user form nanti agak rumit, karena biasanya program kerja itu suka ganti-ganti gitu ya. Kemudian di setting. Nah, setting ini tadi dia berhubungan dengan menu dashboard. Jadi apa yang ada di menu setting ini dia pun muncul di menu dashboard. Contoh, sini Nahdlatul nama organisasi DPD. Nah, kalau salah penulisan mohon maaf, saya belum terlalu mengerti proses penulisan nama organisasi. Watan. Nomor registrasinya saya taruh saja 021123457899 dan seterusnya ya. 66. Oke. Nama pimpinan. Dia oke. Untuk ini teman-teman harus diawali dengan tanda petik ya. Harus tanda petik dulu, apostrof ya, baru diikuti dengan angka. Nama pimpinannya siapa? Misalnya Abdullah ya, SAP MSI ya. Tahun pembentukannya berapa? Misalnya tahun pembentukannya itu 2021. Organisasi keagamaan kita aja Labuan Bajo. Oke. Nanti di dashboard pun akan muncul. Ini belum sesuai dengan yang di menu setting ya, belum sesuai. Nanti tinggal kita refresh. Nah, dia berubah secara otomatis, seketika dia langsung berubah. Nah, itu fungsinya tombol refresh. Jadi orang mau cungkil balik di sini tulis sembarang pun jadi gitu ya di sini ya. Mau jadi itu buat apa aja bebas, terserah dia. Refresh kembali lagi. Kemudian ya itu saja dulu ya teman-teman ya. Nah, ini menu save nya seperti biasa. Jadi demikian dulu teman-teman review aplikasi berbasis Excel untuk organisasi Nahdlatul Wathon ya. Jadi semoga bermanfaat. Saya juga masih belajar, jika ada masukan dan koreksi dari teman-teman saya sangat membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.